Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing pada teman-teman tentang bagaimana cara beternak untuk pemula. Setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya banyak sekali mereka yang tertarik untuk beternak ayam kampung. Namun sedikit sekali yang berusaha mencari ilmu dan pengetahuan bagaimana cara beternak ayam kampung yang baik dan benar. Jadi sebelum memulai beternak ayam kampung, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan agar teman-teman tidak mengalami kegagalan. Meskipun kegagalan, tapi insya Allah kegagalannya tidak sampai merugi terlalu besar. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah menentukan tujuan beternak. Di sini maksudnya adalah kita beternak untuk diambil telurnya, kemudian dijual telur konsumsi, ataukah kita akan beternak untuk dijual pedaging. Jangan sampai kita salah dalam memilih apakah pedaging ataukah petelur. Seperti cerita teman kita yang ada di Kalimantan, saya lupa untuk kotanya. Beliau sudah beternak ayam pedaging, tapi ketika di pasar, ketika ingin dijual, ternyata ayam kampung pedaging di sana harganya Rp34.000. Tentu saja dengan harga segitu, peternak tidak akan mungkin mendapatkan untung. Kemudian dia akhirnya beralih ke petelur konsumsi karena ternyata telur konsumsi di sana paling murah itu Rp4.000. Jadi untuk mengetahui apakah akan bermain di petelur ataukah pedaging, maka teman-teman perlu mensurvei dulu ke pasar di mana tempat jual beli ayam dan juga telur. Mana di antara kedua itu yang lebih menguntungkan buat peternak. Untuk pedaging, harga yang termasuk lumayan itu adalah menurut saya Rp45.000 sampai Rp50.000 itu sudah untung. Namun bila untuk ayam petelur konsumsi, jika kita dapat di harga Rp2.500, maka kita sudah mendapatkan untung lebih. Dan bila akhirnya kita memilih untuk pedaging, maka ada beberapa jenis ayam pedaging yang bisa kita pilih. Seperti ayam KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan, atau ayam Mardi, atau ayam-ayam hybrid ataupun ayam silangan lainnya. Dari beberapa jenis ayam yang saya sebutkan tadi, kita perlu memilah mana jenis ayam kampung yang paling sesuai untuk daerah kita, karena tidak semua daerah itu sama untuk jenis ayam kampungnya. Maka kita perlu memilih mana yang paling diminati dengan daerah kita, seperti bentuk jengger atas, warna bulu, dan juga warna kaki. Seperti di daerah saya, yaitu Siantar, Kabupaten Simalungun, itu ayam yang paling diminati di pasar adalah ayam yang berjengger wilah dengan bulu hitam, dengan rawis berwarna merah, dan juga kaki berwarna kuning. Itu adalah ayam yang paling diminati oleh pasar dan paling mudah dalam penjualannya. Untuk itu teman-teman perlu melihat pasar mana yang paling diminati untuk jenis-jenis ayam tersebut. Itu saja yang kita pelihara untuk kandang kita. Dan untuk tipe petelur, maka kita perlu memilih ayam dengan postur yang kecil. Karena postur yang kecil, maka makannya akan sedikit. Namun kita cari yang produksinya tinggi. Contohnya adalah ayam Elbah. Seperti ayam-ayam di kandang saya adalah ayam Elbah yang sudah saya upgrade menggunakan ayam White Leghorn dan juga Australorp, sehingga menghasilkan ayam dengan postur yang kecil, makannya sedikit, namun produksinya itu tetap tinggi. Dan ayam ini tidak mempunyai sifat mengeram,
sehingga produksi telurnya akan semakin tinggi. Namun bila teman-teman tidak mempunyai ayam jenis tersebut, teman-teman bisa membeli diusinya di saya, ataupun teman-teman bisa mencari ayam Elba di daerah sekitar. Yang kedua adalah pembuatan kandang. Pembuatan kandang ini harus memperhatikan sirkulasi udara yang baik. Kita bisa menggunakan untuk dindingnya itu kayu lat seperti yang saya gunakan, atau juga bisa menggunakan waring dari benang nilon. Itu lebih kuat, biasanya sampai 5 tahun itu juga tahan. Jadi kita perlu memperhatikan sirkulasi udara yang bagus, jangan sampai tertutup oleh seng. Ini kemarin bagian sini ini saya tutup seng karena bersebelahan dengan rumah orang lain tuh. Di sana ada rumah. Jadi supaya lebih aman saya tutup seng, tapi ternyata kandang jadi terlalu panas, sirkulasi udara kurang sehingga ayam akan mudah sakit. Jadi sirkulasi udara ini sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan ternak kita. Karena amonia itu yang dihasilkan oleh kotoran ayam, jika tidak terurai dengan baik maka dia akan naik dan bisa menyebabkan ayam menjadi penyakitan. Jadi ketika sirkulasi udara baik, maka amonia yang naik tadi akan terbawa oleh angin dan keluar kandang kita. Untuk di daerah panas, maka kita perlu memperhatikan ketinggian kandangnya. Untuk di daerah panas, di mana siang hari itu suhunya bisa di atas 33 derajat Celcius, maka ketinggian kandang itu untuk bagian belakang itu minimal bisa 2,5 meter atau 3 meter itu lebih bagus, lebih tinggi, lebih bagus untuk di daerah panas. Karena cuaca yang panas ini bisa membuat ayam menjadi panting. Bisa kita lihat ayam yang cengap-cengap ketika siang hari karena kepanasan. Itu jika tidak kita atasi, tidak kita treatment ketika terjadi panas di siang hari, maka yang terjadi adalah ayam nanti bisa panting. Itu resiko terbesarnya adalah ayam bisa mati secara tiba-tiba. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam pembuatan kandang adalah jika kandang kita cukup luas, kita perlu memberikan seng transparan. Seng transparan ini itu sangat penting. Kenapa? Karena sinar matahari itu adalah desinfektan terbaik yang sudah Allah sediakan untuk kita manusia di muka bumi ini. Jadi dengan adanya sinar matahari kita bisa mengurangi penggunaan desinfektan. Dan dengan cahaya matahari juga, maka ayam-ayam ini akan kelihatan lebih sehat dan juga lebih lincah dari biasanya. Karena cahaya matahari ini juga sangat dibutuhkan oleh ayam untuk vitamin D, yaitu penguatan tulang, dan juga untuk kesegaran badannya. Kita sendiri manusia jika tidak terkena matahari, maka badan kita bisa kurang sehat dan juga lemas. Dan usahakan juga untuk kandangnya itu selalu bersih daripada kotoran ayam, karena kotoran ayam ini adalah penyumbang lebih dari 70% penyebab penyakit pada ayam. Jadi ketika kita rutin dalam pembersihan kandang, maka kita sudah mengurangi lebih dari 70% penyebab penyakit, sehingga ayam-ayam kita tetap sehat, produksinya lancar, dan juga pertumbuhannya tetap baik. Untuk pemilihan kandang, baik kandang postal yang di tanah ataupun kandang panggung seperti ini, maka itu sesuaikan saja dengan selera peternaknya. Baik postal ataupun panggung punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi teman-teman sesuaikan saja. Jika punya lahan yang luas, maka bisa menggunakan kandang postal agar lebih mudah dalam perawatan. Dan apabila kandangnya lahannya sempit, maka bisa menggunakan kandang panggung seperti saya ini. Karena dengan kandang 1 kali 2 meter seperti ini, kita bisa mempunyai indukan 20 ekor dengan 4 jantan. Jadi benar-benar bisa menghemat lahan. Namun untuk kandang seperti ini itu resikonya juga banyak. Tingkat kanibalismenya bisa tinggi
jika kandang terlalu panas dan juga telat dalam pemberian pakan. Intinya kandang seperti ini butuh perawatan yang ekstra. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pakan. Buat teman-teman jangan mudah untuk tergiur ataupun terpengaruh oleh pakan-pakan alternatif yang semuanya tanpa ilmu, tanpa juga didasari oleh data yang benar. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui komposisi pakan yang bagus, racikan pakan yang bagus, dan juga belum mengetahui kandungan nutrisi setiap bahan pakan, maka saya sarankan gunakanlah pakan starter sebagai campurannya. Saya pernah men-share untuk pakan yang saya racik itu tetap saya menggunakan minimal 30% itu pakan pabrikan starter. Di sini saya menggunakan 511. Jadi untuk pembesaran itu saya tetap menggunakan pakan pabrikan itu minimal 30%. Sisanya kita boleh meraciknya, bisa menggunakan dedak padi, dedak jagung, bisa menggunakan roti giling seperti yang saya gunakan, ataupun bisa menggunakan bahan-bahan lain. Namun tetap saja kita harus menghitung komposisi yang tepat. Karena pakan ini adalah 70% pengeluaran kita dalam beternak. Jadi jangan sampai kita salah pakan, itu bisa membuat ayam kita semakin lambat dalam pertumbuhannya. Karena saya sempat 3 tahun yang lalu itu ada teman di Jawa Barat, dia juga punya YouTube, kalau nggak salah nama YouTube-nya itu GT Farm. Jadi dia pernah membuat riset atau membuat pakan sendiri yang dimana kandungannya itu ketika diuji lab sudah hampir 100% menyerupai untuk kandungannya. Tapi ketika diaplikasikan ke ayam, ternyata pertumbuhannya itu tetap kalah jauh daripada pakan pabrikan. Karena ternyata setelah ditelusuri, penyebabnya adalah kandungan mikro yang tidak bisa kita dapatkan. Karena kandungan mikronya itu import dari luar, sehingga itu yang tidak terdapat dalam kandungan pakan jika kita meraciknya sendiri. Untuk zaman sekarang ini, jika kita menggunakan pakan racikan sendiri, apalagi jika tidak mengetahui komposisi pakan, hanya asal memberi pakan, maka tentu saja ayam kita akan lambat besar dan kita akan merugi. Semakin lama masa panen, maka akan semakin banyak pula pakan yang kita berikan. Akan semakin membuat kita merugi, apalagi jika harga panenan di bawah Rp45.000. Maka teman-teman, jika mereka yang sudah senior, mereka pasti akan tetap menggunakan pakan pabrikan. Jika harga panenan itu bisa di angka Rp45.000 sampai Rp50.000. Saran saya tetaplah menggunakan pakan pabrikan. Apakah untung menggunakan pakan pabrikan? Tetap untung jika harga ayam panenan Rp45.000 sampai Rp50.000. Saya pernah men-share, saya pernah kalkulasikan di video sebelumnya, maka jika kita menggunakan ayam KUB atau ayam Mardi, maka kita akan tetap untung itu setidaknya Rp800 sampai Rp1.000.000. Dan yang keempat atau terakhir adalah modal. Modal ini harus kita sesuaikan dengan populasi yang akan kita pelihara. Jangan sampai karena bernafsu ingin pelihara banyak, kita mengabaikan berapa modal yang kita miliki. Jangan sampai ketika di pertengahan jalan, ketika ayam sudah beranjak dewasa, yang seharusnya memerlukan pakan dengan kualitas yang baik dan seimbang, kita karena kekurangan modal, kita memberi pakan seadanya. Ini yang membuat akhirnya ayam akan lambat pertumbuhan dan juga nantinya bisa bantat ataupun lambat dalam pertumbuhan karena kekurangan protein dan nutrisi lainnya. Sebagai contoh yang pernah saya share sebelumnya, itu saya untuk ternak ayam kampung per 100 ekor, itu kita membutuhkan modal
antara 3 juta sampai 4 juta rupiah, tergantung jenis ayam yang akan kita pelihara. Untuk itu, teman-teman bisa mengkalkulasikan saja berapa modal yang kita punya dengan populasi yang akan kita pelihara. Itu hanya modal untuk ayam, belum lagi modal untuk pembuatan kandang, modal untuk pembuatan kandang brooding atau kandang DOC, dan juga kandang rumah-rumahan untuk pembesarannya. Jadi untuk pelihara 100 ekor ayam saja, kita butuh modal itu kurang lebih 10 juta rupiah untuk pembuatan kandang brooding, kandang pembesaran, dan juga pembelian DOC dan juga pakan. Jadi jangan tergiur dengan ternak itu mudah, bermodal kecil bisa untung besar, tapi haraplah teman-teman untuk belajar kepada peternak yang sudah senior yang ada di sekitar kita, agar nantinya kita tidak salah jalan dan kita bisa memanfaatkan uang tabungan yang tadinya untuk kita putar menjadi penghasilan tambahan, akhirnya bisa menjadi buntung karena kita kurangnya ilmu dan malu bertanya pada teman peternak yang senior. Meskipun terkadang tidak semua peternak mau berbagi ilmu, tapi cobalah teman-teman untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum memulai beternak ayam kampung. Semoga apa yang saya share ini menjadi bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.